Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi konsep hidup bahagia, di mana materi ini adalah bentuk tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Skill oleh Bapak Heri Susanto. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan quote yang sangat favorit di tahun ini ya. Jadi bunyinya tuh kayak gini: jika Anda hidup untuk membahagiakan semua orang, maka dipastikan bahwa semua orang akan mencintai Anda kecuali diri Anda sendiri. Saya di sini akan menyampaikan quote bertemakan kebahagiaan, dan inilah materi saya. Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Heri Susanto karena telah mendidik kita dan memberikan kita ilmu yang luar biasa tentang bagaimana menyampaikan ilmu komunikasi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Nur Septiani. Saya mahasiswa Teknik Informatika kelas sore 2021 di Stitek Kota Bontang. Saya mengikuti Ormawa, anggota Pusdimas Stitek Kota Bontang, anggota HMTI Stitek Kota Bontang, dan organisasi luar Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Tanjung Laut Indah, Sekretaris Giat Peduli Anti Narkoba Kota Bontang. Di sini ada sebuah quote lagi yang saya buat dan maknanya itu cukup deep dan patut kita renungkan. Jadi saya akan bacakan: bahagia itu sederhana, sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur atas apa yang sudah kamu punya. Dan di sini saya akan membaca dan menjelaskan tentang apa sih makna kebahagiaan itu. Jadi di sini ada dua pengertian menurut psikolog dan menurut saya sendiri. Jadi menurut Kahneman, kebahagiaan adalah perasaan gembira yang sementara yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi menurut Kahneman, ketika kita melakukan kegiatan yang membahagiakan, itulah yang dinamakan bahagia dan sifatnya sementara. Namun saya di sini mengutip kata sementara. Kenapa? Karena menurut saya kebahagiaan itu bisa kita rasakan selama kebahagiaan itu tetap membekas di hati kita. Jadi ketika kita telah melakukan kegiatan yang membahagiakan, yang menyenangkan, detik itu kita bahagia, dan setelah itu bahkan selamanya ketika kita mengingat-ingat hal itu kita akan merasakan bahagia. Karena menurut saya bahagia itu sederhana. Ya, sesederhana kita bersyukur, mencintai seseorang yang berada di sekeliling kita, bersyukur dengan apa yang telah kita punya, tersenyum. Dan bahagia itu sebenarnya bisa kita dapatkan dengan cara-cara yang mudah. Nah, bagaimana sih cara agar kita mencapai kebahagiaan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa kita capai menuju kebahagiaan. Yang pertama, ada tentukan tujuan yang ingin diraih dalam hidup. Nah, teman-teman pasti tahu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memiliki tujuan. Ketika kita mau pergi, kita harus punya tujuan kan? Dan sama seperti halnya konsep kebahagiaan. Ketika kita ingin bahagia, pertama kita harus tahu bahagia untuk apa, bahagia untuk siapa, bahagia demi apa. Jadi kita harus tentukan tujuan yang ingin kita raih di dalam hidup kita. Bahkan kita tahu sendiri, Allah sudah pernah menyampaikan kepada kita, umatnya di dalam Al-Quran, bahwa tujuan kita hidup adalah untuk mencari ridhonya Allah. Dan salah satu ridhonya Allah adalah kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Kemudian nikmati setiap momen yang kita jalani. Nah, teman-teman, di sini penting ya.
Kenapa saya bilang penting? Karena ketika kita tidak menikmati momen yang kita jalani, kita nggak bakal bisa mencapai sebuah kebahagiaan itu. Kenapa? Karena percuma kita melakukan kegiatan, percuma kita melakukan sesuatu hal yang besar menurut kita, tapi kita tidak menikmati momen itu, atau bahkan kita terpaksa melakukannya. Karena setiap yang kita jalani, setiap proses yang kita lewati adalah hal-hal yang bisa kita syukuri, bisa kita buat menjadi kebahagiaan. Itu adalah konsep kebahagiaan yang hakiki, teman-teman. Dan yang terakhir ada habiskan waktu berkualitas dengan orang yang berkualitas. Jadi di sini kuncinya, ketika kalian memiliki teman yang berkualitas, pastikan waktu bersama mereka itu berkualitas. Satu contoh, ketika memiliki teman, memiliki relasi yang banyak, namun jam mainnya itu di tengah malam, atau enggak mainnya itu waktunya di jam-jam istirahat, apakah berkualitas? Oh tidak, karena yang kita bicarakan adalah tujuan hidup, yang kita bicarakan adalah bagaimana kedepannya, tapi waktunya tidak berkualitas, nggak bakal nyampe. Dan bagaimana kalau waktunya berkualitas? Ketika kita berkegiatan namun orangnya tidak berkualitas. Seperti apa sih orang yang tidak berkualitas itu? Sebenarnya semua orang itu berkualitas, hanya saja bagaimana kita menempatkan diri kita di orang-orang tersebut. Jadi ketika kita belajar bersama orang-orang terpelajar, kita ingin bermain, kita ingin menjadi wirausaha, kita ingin menjadi penyanyi, kita harus bergabung dengan orang-orang yang menggeluti di bidang itu. Bukan kita mencari seseorang yang berkualitas dengan orang yang salah. Jadi kuncinya adalah habiskan waktu berkualitas dengan orang yang berkualitas. Kemudian saya akan menyampaikan quote lagi. Ini dari saya sendiri, yaitu kebahagiaan bukan hanya karena segala sesuatunya itu baik, tapi karena kamu masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Jadi kamu bisa bahagia tanpa tuntutan siapapun. Karena kebahagiaan itu mudah, karena kebahagiaan itu gampang kita ambil. Dan itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.